Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu ya. Belum reda lagi persoalan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, banyak kisah yang terungkap. Kisah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada tanggal 9 Januari 2001 mengungkap banyak kisah, dari kisah perselingkuhan sampai kisah KTP palsu. Terungkap dua penumpang Sriwijaya Air SJ182 yang memakai identitas orang lain ternyata sepasang kekasih. Keduanya memakai KTP atas nama Sarah Beatrice Alamo 19 tahun dan Felix Mongo masuk dalam manifest Sriwijaya Air SJ 182 urutan 18 dan 18. Tapi identitas tersebut bukanlah identitas orang sebenarnya. Sarah dan Felix tak pernah ikut terbang ke Pontianak. Diduga kuat identitas Sarah digunakan teman dekat Sarah yang bernama Selvin Daro. Sementara identitas Felix Mongo digunakan oleh kerabatnya Theophilus Lau Ura, 22 tahun, yang tak lain adalah kekasih Selvin. Theophilus adalah warga desa Pora, kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Theophilus sudah 2 tahun merantau di Jakarta untuk menafkahi ibu dan adiknya. Bersama kekasihnya, Selvin, Theophilus menumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 menuju Pontianak untuk mencari pekerjaan. Paman Theophilus berharap pemerintah memfasilitasi mereka untuk saat pencocokan DNA korban yang ditemukan. Memang betul almarhum menggunakan KTP temannya. Berharap pemerintah membantu memfasilitasi untuk tes DNA, kata Donatus, paman Theophilus. Sementara itu, menurut kuasa hukum Sarah dan Selvin bekerja di satu pabrik kertas di Tangerang dan mereka berdua tinggal di rumah kos-kosan yang sama. Mungkin Selvin Daro diduga menggunakan fotokopi atau scan KTP atas nama Sarah Beatrice Alamo sebagai syarat untuk terbang dengan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Menurut Sarah, Selvin pernah menceritakan bahwa dia akan berjalan-jalan atau pelesiran ke Pontianak bersama calon suaminya. Akan tetapi, Sarah tidak tahu jika Selvin akan pergi menggunakan KTP dirinya. Sarah pun mengaku sudah mendatangi posko Sriwijaya Air di Bandara Soekarno-Hatta guna mengklarifikasi dugaan penggunaan identitas orang lain. Sarah beserta kuasa hukumnya mempertanyakan bagaimana bisa Selvin bisa lolos dari pemeriksaan administrasi, rapid test antigen dan lainnya dengan menggunakan identitas orang lain. Pihak kuasa hukum Sarah mengatakan ingin mengecek CCTV dan mestinya untuk persyaratan terbang harus menunjukkan KTP asli. Apalagi juga ada persyaratan terbang rapid antigen. Kenapa ini bisa lolos terbang tanpa KTP asli? Kini pihak Sriwijaya juga masih melakukan investigasi internal. Untuk memperjelas kasus dua penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang memakai KTP orang lain, Polri akan mencari kecocokan dengan bertanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menurut Darmawali, penumpang atas nama Sarah Beatrice Alamo kondisinya sehat-sehat saja.
Sampai sekarang berita ini belum lagi dikomentari oleh pihak Sriwijaya Air. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ada konspirasi ataupun hal-hal yang lain? Bagaimana menurut kalian tentang fasilitas di bandara yang bisa meloloskan dua orang yang berbeda memakai KTP orang lain untuk terbang? Karena ini sangat berbahaya untuk para penumpang. Bagaimana seandainya penumpang yang memakai KTP palsu ataupun apa itu saja yang bukan punya dirinya adalah seorang teroris ataupun gembong narkoba yang dicari? Apa yang akan terjadi? Setelah KTP palsu, sekarang kita beralih kepada perselingkuhan. Indonesia masih lagi bersedih dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Namun di sebalik kejadian yang menimpa itu ada kisah lucu dan wajar diambil pengajaran kepada orang yang sudah berumah tangga. Seorang lelaki yang diberi nama sebagai bos besar telah mengaku kepada istrinya bahwa dia akan pergi ke Pontianak dari Jakarta untuk tujuan perniagaan. Dia juga memberitahu istrinya bahwa dia akan menaiki pesawat Sriwijaya Air pada hari Sabtu 9 Januari yang dijadwalkan berlepas pada pukul 2 petang tersebut. Walau bagaimanapun, temberangnya diketahui apabila berita mengenai jatuhnya pesawat Sriwijaya Air mulai dilaporkan oleh media tempatan. Lelaki itu akhirnya mengaku bahwa dia tidak ke Pontianak, tetapi sebenarnya ke Bali untuk menemui wanita simpanannya. Cerita ini sempat viral di TikTok pada hari Senin semalam. Dipahamkan dia ke Bali untuk bercuti menyambut ulang tahun dengan perempuan simpanannya. Sekarang dia bingung mau kembali ke rumah atau tidak, karena di rumah istrinya sudah menyediakan kerusi dan kemah untuk para tamu yang datang untuk berkabung. Seharusnya mereka berdua yang mati ya. Bagaimana menurut kalian tentang sepasang kekasih suami orang dan simpanan ini yang mengibuli istrinya? Sila komen di bawah.